Terimalah salam kasih dari Bapa, Sotihontu Namo Buddhaya. Bagi Bapak Ibu yang berada di bawah ada masalah, dipersilakan untuk segera naik karena acara puja bakti akan kita segera mulai. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud Kami berlindung padamu, Yang Maha Suci dan Sempurna. Penamaskaran terpujilah namamu. Terpujilah Sang Buddha. Tes. Sebelumnya, sambil menunggu Samanera, saya mau memberikan informasi terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, nanti atau yang mungkin sudah mulai hari ini kita menyediakan kertas absensi lagi. Mohon kerjasamanya sebelum naik ke Dhammasala ataupun nanti sebelum pulang bisa menyempatkan waktu untuk mengisi. Dikarenakan ada ketentuan dari Departemen Agama untuk mengetahui jumlah umat yang ada di kegiatan vihara. Jadi nanti mohon bantuannya. Terima kasih. Para umat dipersilakan bertumpul lutut dan bersikap anjali karena Samanera akan memasuki ruangan Dhammasala.
kita bersama-sama melakukan penghormatan kepada Buddha Ratana, Dhamma Ratana, Sangha Ratana dengan membaca nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagava Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddham Bhagavantang Abhivademi. Buddhang bhagawantang abiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo Swakato bhagawata dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang Namami. Sanghang namami. Ia mamha mayang Bhagavantang Saranang Gata Udisa Papacita Yono Bhagava Sata Ia saja mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarahitang Bhagavantang Sasadhamang Sasawaka Sanghang Abhipuchayama. Mari kita bersama-sama buka halaman 42 Pancasila Aradhana. Mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niyacama. Ia mahang Wadhamitang Wadita Hama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami.
Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Saranagamanang paripunang. Amma bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Majapamadatana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Imani Pancasikapadani Silena Sukhatin Yanti Silena Bhoga Sampada Silena Nibbudin Yanti Tasma Silang Wisodaye. Amma bante sadu sadu sadu. Mari kita lanjutkan dengan membacakan Buddha Nusanti. Handamayang Buddha Nusantinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampano
Sukato lokawidu Anutaro Purisa Dhammasarati Sata Dewa Manusanang Buddho Bhagawati Handamayang Dhammanusantinayang Karomase Swakato Bhagawata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditapo Vinyuhi Ti Handamayang Sanghanusantinayang Karomase Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Ucupatipano Bhagavato Sawaka Sangho Nayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sami Cipatipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Catari Purita Yudani Purisa Pugala Eka Bhagavato Sawaka Sangho Akuneyo 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 Anjalikaraniyo Manutarang punya ketang lokasa setengah jam. Damayang saca kiryakatayo banamase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sacawacena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sacawacena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sacawacena Soti te hotu sabada. Setelah membacakan parita-parita suci, tibalah saatnya bermeditasi. Meditasi akan dipimpin oleh Samanera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, setelah kita mengulang Pali Wacana atau parita-parita suci, mari sejenak kita melakukan Citta Bhavana. Namun, sebelum kita melakukan Citta Bhavana atau pengembangan batin, mari kita mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin, yang serileks mungkin, tangan di atas pangkuan, kemudian punggungnya ditegakkan, namun tetap rileks. Kemudian secara perlahan mata dipejamkan.
Jika posisi duduk sudah nyaman, sudah rileks, saya mengajak Anda yang berada di ruangan ini untuk mengambil objek meditasi, yakni meditasi meta bhavana, di mana kita mengembangkan perasaan cinta kasih kita kepada semua makhluk tanpa batas, tanpa terkecuali. Pertama-tama kita ucapkan di dalam batin kita pancarkan perasaan cinta kasih kepada diri kita sendiri terlebih dahulu dengan mengucapkan di dalam batin, semoga saya berbahagia. Semoga saya bebas dari membenci dan dibenci. Semoga saya bebas dari menyakiti dan disakiti. Semoga saya bebas dari derita jasmani dan batin. Kemudian kita pancarkan perasaan cinta kasih kita kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian kita pancarkan perasaan cinta kasih kita kepada para leluhur kita yang telah meninggal dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga para leluhurku terlahir di alam yang berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga para leluhurku terlahir di alam yang berbahagia. Kata-kata tersebut kita ulangi di dalam batin kita ucapkan sampai meditasi ini berakhir. Oleh karena itu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, meditasi dapat kita lanjutkan.
meditasi dapat kita akhiri. Sabbi sata bhawatu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Mari kita lanjutkan dengan Dhamma Desana Aradhana, dibuka halaman 47. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Katanjaliya Diwarang Ayacata Santi Dasata Parajatika Desetu Damang Anukampi Mang Pajang. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bahum bice sahitang bhasamano na takaro hoti naro pamato gopowa kewa ganyang paresang na bhagawa samana sa hoti ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Walaupun seseorang banyak membaca kitab suci, tetapi tidak mempraktikkan ajaran Sang Buddha, seperti pengembala yang menghitung sapi-sapi milik orang lain, maka ia tidak akan memperoleh manfaat dari kehidupan suci. Dhammapada Yamakawaga Sair ke-19. Romo Ramani, pimpinan Puja Bakti, serta Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, selamat pagi. Pagi. Kok kurang semangat? Selamat pagi. Pagi. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini, sungguh luar biasa sekali, karena saya bisa berbagi dhamma kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Dan juga ini merupakan momen yang luar biasa, karena saya baru pertama kali ke sini, kemudian langsung bisa berbagi dhamma kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Pada hari ini merupakan hari Minggu, di mana sebagian orang menggunakan hari Minggunya untuk pergi berlibur bersama keluarga, kerabat, teman. Tetapi berbeda dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berbahagia. Merelakan hari Minggunya untuk datang ke wihara, melakukan kebajikan, dan ini perlu diberi apresiasi
Oleh karena itu, mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan berbagi dhamma berkenaan dengan hidup dekat dengan Dhamma. Mungkin ya dari Bapak Ibu sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca. Jadi saya di sini mengulang, memperjelas apa yang sudah Anda baca, apa yang sudah Anda dengar, seperti yang terdapat di dalam Dhamma Sawana Sutta, Anguttara Nikaya, yaitu salah satu yang manfaat Anda mendengarkan Dhamma, yaitu memperjelas apa yang sudah Anda dengar. Berbicara mengenai hidup. Hidup ini memiliki arti, yakni terus bergerak dan juga bekerja sebagaimana mestinya. Bergerak ini Bapak Ibu terdapat dua arah bergerak, yakni arah yang baik dan arah yang tidak baik. Ini kita perlu tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah saat ini kita lebih dominan kepada hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang tidak baik? Ini perlu kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang mengerti diri kita sendiri, yang mengerti sejatinya diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Orang lain boleh saja, menilai kita, wah kamu ini suka marah-marah, kamu ini pendendam, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang berbahagia, yang mengetahui bagaimana diri kita sebenarnya itu, yaitu diri kita sendiri. Maka perlu kita tanyakan, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah kita lebih dominan kepada hal-hal yang baik? Jikalau kita lebih dominan kepada hal-hal yang baik, kita pertahankan, kita tingkatkan. Dan jikalau kita lebih dominan kepada hal-hal yang tidak baik, mari kita bengkokkan arahnya menjadi arah yang lebih baik. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kehidupan Anda di alam manusia ini bermanfaat. Karena kehidupan Anda sebagai manusia ini merupakan suatu keberuntungan. Jadi kalau misalkan Anda melakukan hal-hal yang tidak baik di kehidupan saat ini, Anda bisa tergelincir kepada alam yang menderita, alam apa ya. Jadi, Anda harus berusaha, walaupun sedikit demi sedikit melakukan kebajikan tidak apa-apa. Daripada tidak sama sekali. Ya Bapak Ibu? Kemudian, jikalau kita berbicara mengenai Dhamma, ajaran Sang Buddha. Dhamma, ajaran Sang Buddha ini dalam, sukar dimengerti. Oleh karena itu, pada awalnya, Sang Buddha enggan membabarkan Dhamma. Karena Dhamma ini sangat halus. Dhamma ini sukar dimengerti, sukar dipahami. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, pada suatu ketika, datanglah sesosok Brahma menemui Sang Buddha dan memohon kepada Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Karena di antara semua makhluk yang ada di alam semesta, ada sebagian makhluk yang dapat mengerti, yang dapat memahami Dhamma ajaran Sang Buddha ini. Oleh karena itu, kemudian Sang Buddha membabarkan Dhamma yang hingga saat ini dapat kita pelajari, dapat kita praktekkan, dapat kita memperoleh manfaat dari Dhamma ajaran Sang Buddha ini. Makanya kita harus bersyukur, harus merasa beruntung. Bapak Ibu, beruntung tidak mengenal Dhamma? Beruntung? Beruntung kenapa?
bisa belajar, bisa praktik. Ini luar biasa, ya. Nah, hidup dekat dengan Dhamma, jikalau kita meninjau, jikalau kita melihat di dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita menemui kasus-kasus yang tidak berkenan. Ya ada kasus pembunuhan, ada kasus penganiayaan, ada kasus pencurian, dan berbagai kasus-kasus yang tidak sepantasnya dilakukan. Mengapa hal demikian terjadi? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Mengapa kok sebagian orang-orang melakukan hal-hal yang tidak baik? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Tidak ada yang tahu? Waduh. Ya jadi orang-orang yang melakukan hal demikian karena tidak mengerti, tidak memahami Dhamma. Jikalau seseorang mengerti kemudian mempraktekkan ajaran Sang Buddha, ia mengetahui, oh ini pantas loh saya lakukan. Oh ini tidak pantas saya lakukan. Sehingga ada pengendalian diri. Ada kebijaksanaan, panya. Seperti nama saya, Samanera Panyalan Karo. Itu nama saya. Tadi saya lupa berkenalan. Jadi kalaupun nanti ketemu di jalan, di wihara, ataupun di Padepokan Dhamma Dipa Arama bisa sapa. Samanera Panyalan Karo, begitu ya. Ini juga bapaknya sering ke Padepokan ya. Tapi tidak tahu nama saya kan? Ya, sekarang tahu ya. Jadi besok-besok kalau ke Padepokan bisa saling sapa. Ya. Hidup dekat dengan Dhamma ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia. Sang Buddha sampaikan di dalam Dutiya Dhamma Wihari Sutta. Di situ ada di Anguttara Nikaya, kelompok kelima Sutta ke-72. Di situ Sang Buddha menyebutkan ada 5 macam jenis orang yang berkenan dengan topik kita pada pagi hari ini. Ada yang tahu yang pertama apa? Tidak tahu? Ya, jadi yang pertama yang Sang Buddha sebutkan di dalam Dutiya Dhamma Wihari Sutta itu, yang pertama itu seseorang yang melewati hari-harinya sibuk belajar Dhamma. Jadi, jenis orang yang pertama ini melewati paginya, melewati siangnya, melewati malamnya, sibuk belajar, sibuk membaca, sibuk mendengarkan Dhamma. Akan tetapi dia tidak berusaha untuk praktik apa yang sudah ia pelajari, apa yang sudah ia dengar. Maka hal itu akan sia-sia. Justru akan menimbulkan kesombongan, keakuan di dalam diri kita. Makanya penting sekali kita belajar kemudian mempraktikkan supaya kita memperoleh manfaat dari apa yang sudah kita pelajari dan juga apa yang sudah kita praktekkan. Kalau dalam bahasa Palinya, yaitu yang pertama, Pariyati Dhamma, itu belajar Dhamma, teori Dhamma. Kemudian yang kedua, Pati Dhamma, itu kita praktek, kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, ya ini Pati Weda. Kita memperoleh manfaat dari apa yang sudah kita pelajari dan juga apa yang sudah kita praktekkan. Nah ini jenis yang kedua ya, yang Sang Buddha sampaikan di dalam Dutiya Dhamma Wihari Sutta. Kemudian yang kedua, yaitu seseorang yang melewati hari-harinya sibuk untuk mengajar Dhamma. Jadi, jenis orang yang kedua ini, ya seperti contoh saja guru, ini hanya mengajarkan Dhamma kepada murid-muridnya, akan tetapi ia tidak berusaha untuk dirinya sendiri, untuk praktik, baik itu menjalankan sila, baik itu bermeditasi. Ia tidak berusaha demikian.
tetapi ia hanya sibuk untuk mengajarkan kepada orang lain. Maka Sang Buddha menyampaikan bahwa jenis orang yang kedua ini bukan orang yang hidup dekat dengan Dhamma, melainkan orang yang sibuk mengajar. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga yang Sang Buddha sampaikan yaitu seseorang yang melewati hari-harinya sibuk untuk merenungi Dhamma. Jadi, orang ini baik ketika pagi hari, siang hari, ia merenungi Dhamma. Oh, ternyata Dhamma ini sangat halus sekali ya. Oh, jadi Dhamma ini seperti ini ya. Atau bukan Dhamma yang direnungi, malah nasib diri sendiri. Atau contoh saja, aduh kenapa hidup saya kayak gini ya, kok saya menderita terus ya, atau begitu. Jadi, jenis orang yang ketiga ini, seseorang yang melewati hari-harinya sibuk untuk merenungi Dhamma. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, yaitu seseorang yang melewati hari-harinya, baik pagi, siang maupun malam, sibuk untuk mengulang Dhamma. Mengulang apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah ia kuasai. Jadi dia mondar-mandir, mengulang apa yang sudah ia pelajari dan juga ia kuasai. Maka Sang Buddha menyampaikan, jenis orang yang keempat ini bukanlah orang yang hidup dekat dengan Dhamma, melainkan orang yang sibuk mengulang. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yang Sang Buddha sampaikan, ini jenis orang yang hidup dekat dengan Dhamma. Ada yang tahu? Yang kelima ada yang tahu? Tidak tahu? Jadi yang terakhir yang Sang Buddha sampaikan, yang sebenarnya yang sejatinya hidup dekat dengan Dhamma, yaitu seseorang yang belajar, baik itu dengan membaca, baik itu dengan berdiskusi Dhamma, baik itu dengan mendengarkan Dhamma, baik dengan ya seperti ini secara offline ataupun melalui sosial media, ia mendengarkan Dhamma. Kemudian ia mempraktekkan apa yang sudah ia pelajari. Maka Bapak Ibu Saudara Dhamma yang berbahagia, orang yang hidup dekat dengan Dhamma, yaitu seseorang yang belajar, kemudian mempraktekkan apa yang sudah ia pelajari. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Jadi orang yang hidup dekat dengan Dhamma itu orang yang seperti apa? Luar biasa. Luar biasa. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita mendengar, ngapain sih belajar? Kita langsung praktik aja lah. Ngapain kita capek-capek belajar? Membuang waktu. Ya, terkadang ada kan anggapan seperti itu. Jadi teori ini sangat penting sekali sebagai bekal kita. Contoh saja ya. Jikalau kita pergi ke kebun atau pergi bekerja, kan kita mau bekal nih. Bawa bekal, dan jikalau nanti kita lapar, kita bisa makan. Sama seperti teori ini Bapak Ibu. Kita memerlukan teori ini untuk praktik. Nanti kalau tidak ada teori, bisa salah jalan. Ya. Jadi antara teori dan praktik sangat penting. Ya, kudu seimbang. Sebagai contoh lagi, supaya Anda lebih paham, supaya Anda lebih mengerti. Contoh, ketika Anda ingin bisa naik sepeda motor, ya, kemudian Anda hanya belajar misalnya. Anda belajar, membaca, kemudian tanya kepada keluarga maupun teman, cara naik motor. Ya, tanpa Anda praktekkan, tanpa Anda lakukan. Kira-kira bisa tidak Anda naik motor? Tidak bisa kan? Makanya harus seimbang antara teori dan juga praktik. Ya, paham? Ya. Dan pada zaman Sang Buddha juga ada sebuah cerita.
yang bisa membuat kita lebih mengerti, lebih memahami. Apakah teori, apakah praktik ini yang penting yang mana, kemudian apakah semuanya antara teori dan juga praktik ini apakah harus seimbang. Jadi pada zaman Sembuda ada sebuah cerita, yakni ada dua biku yang dari keluarga yang kaya raya. Kemudian biku yang pertama ini pintar sekali di dalam teori Dhamma. Jadi apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, biku yang pertama ini menguasai, bisa memahami, bisa mengerti. Kemudian biku yang kedua ini, ia belajar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, ia ingat, ia mengerti, kemudian ia praktekkan. Sehingga biku yang kedua ini mencapai tingkatan arahat. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Kemudian, biku yang pertama ini merupakan guru pembimbing dari 500 biku lainnya. Dan pada suatu ketika, kedua biku ini datang menemui Sang Buddha untuk menghormat Sang Buddha. Tetapi, biku yang pertama ini memiliki niat yang tidak baik, yaitu ingin mempermalukan temannya yang kedua ini, yang tadi mencapai tingkatan kesucian, yaitu arahat. Biku yang pertama ini tidak tahu bahwa temannya ini sudah mencapai tingkatan kesucian. Kemudian, biku pertama ini ingin mempermalukan temannya dengan memberikan pertanyaan. Tetapi pada saat itu, Sang Buddha mengetahui hal itu dan menghampiri kedua biku tersebut. Karena Sang Buddha mengetahui akibat dari apa yang biku pertama ini lakukan akan mengakibatkan terakhir di alam yang tidak bahagia atau alam yang menderita. Kemudian Sang Buddha menghampiri kedua biku itu, kemudian bertanya kepada biku yang pertama, yang tadi sangat pandai dalam teori Dhamma, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sang Buddha bertanya, berkenaan dengan maga dan pala. Ada yang tahu maga itu apa? Tidak tahu? Maga itu adalah jalan. Kemudian pala itu merupakan buah dari kebajikan. Nah, biku yang pertama ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari Sang Buddha. Karena apa? Karena ia aja belajar saja. Tidak praktik, tidak memiliki pengalaman. Jadi dia tidak bisa menjawab. Tetapi berbeda Bapak Ibu. Biku yang kedua, yang tadi mencapai tingkatan kesucian, yang tadi belajar kemudian praktik, bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Dan Sang Buddha kemudian memuji biku yang kedua ini. Kemudian yang tadi ke-500 murid dari biku yang pertama ini kok merasa keheranan. Lah kok bukan guru saya yang dipuji ya? Lah kok marah biku yang kedua yang dipuji ya? Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan mengapa Sang Buddha memuji biku yang pertama. Karena ia belajar dan juga praktik. Jadi paham Bapak Ibu? Paham? Ya, semoga bisa dipahami. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, apa sih yang perlu kita pelajari? Apa sih yang perlu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Jadi, dalam Dhamma, ada dasa punya kriyawatu, artinya 10 perbuatan baik. Jikalau kita bahas 10 perbuatan baik ini, mungkin sampai siang. Ya, jadi saya singkat menjadi 3 ya. Tidak apa-apa ya. Nanti di lain kesempatan kalau ada karma baik, saya kesini saya jelaskan kembali. Jadi saya singkat menjadi 3, yaitu dana, kemudian sila,
kemudian samadhi. Sudah paham? Yang pertama apa tadi? Dana. Yang kedua, sila. Yang ketiga, wah, berarti tidak ngantuk ini ya. Berarti mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan dari tadi. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Kita bahas dana. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus berdana? Ada yang tahu? Berbuat baik. Kenapa? Ya, bisa. Bagus jawabannya. Ada yang lain dari kaum yang pria? Apa? Bagus. Ada yang lain? Bisa. Bagus. Jadi, mengapa kita harus berdana? Tadi jawabannya sudah betul sekali. Untuk melatih kemurahan hati, kemudian untuk melatih kerelaan, kemudian untuk mengurangi perbuatan buruk. Bisa. Dan berdana ini merupakan salah satu faktor dari seseorang mencapai kesucian. Jadi harus belajar melepaskan. Sudah terbiasa untuk melepaskan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, seseorang beranggapan berdana itu harus soal materi loh. Saya tidak punya uang, saya tidak punya makanan. Udahlah, saya nggak usah berdana. Saya nggak punya materi. Ada kan yang berpikir demikian? Tetapi tidak, Bapak Ibu. Berdana, memberi, bukan hanya perihal materi. Bisa juga tenaga. Anda tadi menyapu, mengepel, mempersiapkan tempat duduk. Itu merupakan dana dengan tenaga. Mau yang lebih mudah lagi, Anda dana senyum. Anda membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Perlu kita praktekkan? Silakan sekarang lihat teman di sampingnya, kemudian senyum dengan ikhlas. Coba. Bahagia kan? Benar kan? Nah, itu yang paling mudah, dana yang paling mudah yang perlu kita lakukan. Jadi tidak perlu harus punya materi ya untuk berdana. Tetapi dengan berdana senyum saja, kita sudah berdana loh. Berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya kan? Coba kita kemudian melihat teman di samping kita dengan muka gini. Senang tidak? Tidak kan? Nah, itu. Makanya dengan senyuman kita dan juga orang lain juga bisa merasakan kebahagiaan. Ya. Kemudian ketika seseorang ini sudah terbiasa untuk berdana, sudah terbiasa untuk melepas, maka ketika nanti dihadapkan dengan keadaan yang mengharuskan untuk melepaskan, dia sudah terbiasa. Ya kan? Ia tidak berlarut-larut akan kesedihan. Ia tidak berpikir, mengapa ya ia meninggalkan saya ya? Mengapa ya orang tua saya meninggalkan saya, keluarga saya meninggalkan saya? Tetapi berbeda ketika Anda terbiasa untuk berdana. Anda akan bisa menerima keadaan yang memang tidak sesuai dengan harapan Anda. Jadi, berdana ini memiliki peranan yang penting di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi kita jangan hilang semangat, kita terus semangat di dalam melakukan berdana, memberi kepada orang lain. Kemudian berdana ini terkadang saya harus berdana kepada para biku, kepada samanera atasilani, ya. Tetapi tidak, bukan hanya kepada para biku, samanera dan atasilani. Kita bisa berdana kepada orang yang membutuhkan, misalnya orang yang terkena bencana dan lain sebagainya. Ini yang pertama ya, kita bahas sedikit demi sedikit, ya. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Sila. Mengapa kita harus menjalankan sila? Ada yang tahu? Yang dari laki-laki ada yang tahu? Yang dari kaum perempuan? Sudah ngantuk apa belum ini? Belum. Jawabannya apa?
Ada yang lain? Sudah bagus jawabannya. Ada yang lain dari laki-laki? Tidak ada? Tidak ada. Jawabannya bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada cicinya ya. Jadi, mengapa kita harus menjalankan sila? Supaya kita bisa berperilaku dengan baik. Ini yang pertama. Kemudian dengan kita menjalankan sila dengan baik, dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan sehari-hari, kita memperoleh pengendalian diri. Kalau dalam bahasa Palinya, samwara, ya, pengendalian diri. Jikalau seseorang tidak memiliki pengendalian diri, maka ia akan bertindak seperti apa yang dia mau. Ia tidak berpikir, oh ini baik, oh ini tidak baik. Ia tidak memiliki pengendalian. Coba kita bayangkan diri kita hidup di dalam lingkungan yang tidak menjalankan sila dengan baik. Apakah kita dapat hidup dengan bahagia? Apakah kita dapat hidup dengan tentram? Apakah kita dapat hidup dengan tenang? Tidak kan? Makanya kita harus menjalankan sila. Dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita sendiri. Kita memberikan contoh kepada orang lain, kemudian nanti orang lain melihat, ya nanti akan mencontoh diri kita. Ya. Jadi tidak perlu melihat orang lain, wah orang itu tidak menjalankan sila, tidak baik. Ya. Kita jangan sampai mengomentari, tetapi kita memberikan nasihat, kemudian kita memberikan contoh. Contoh, ya. Supaya nanti diri kita dapat menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Paham? Paham? Selain memperoleh pengendalian diri, apalagi yang seseorang peroleh ketika menjalankan sila dengan baik. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, bagus. Ada yang lain? Tidak ada? Nah, jadi tadi setelah Anda meminta sila, saya akan membaca. Silena sugatin yanti, silena boga sampada, silena nibutin yanti, tasma silang wisodaye. Anda sudah membaca artinya itu? Tidak? Tidak pernah baca sama sekali? Jadi, dengan Anda melaksanakan sila, Anda akan memperoleh umur yang panjang. Siapa yang tidak ingin memiliki umur yang panjang? Angkat tangan. Pasti semua pengen kan? Umur panjang. Makanya praktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari dengan bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian selain itu Anda akan memperoleh harta kekayaan. Siapa yang tidak ingin memperoleh harta kekayaan? Ada? Ada tidak? Tidak. Dengan kita memiliki harta kekayaan, ini menjadi faktor pendorong supaya kita dapat berbuat kebajikan. Ya. Jadi untuk memperoleh kebajikan yang sesuai dengan dhamma, yaitu kita menjalankan sila. Ya, paham? Kemudian yang terakhir, manfaat yang terakhir yaitu kita ketika meninggal terlahir di alam yang bahagia. Siapa yang nanti ketika meninggal ingin terlahir alam yang tidak bahagia? Ada? Ada? Wah, ibunya pengen. Pasti semua ya? Ingin ya terakhir di alam yang berbahagia. Salah satu cara yaitu dengan melaksanakan sila ini. Dan jikalau Anda menjalankan sila bolong-bolong, tidak sungguh-sungguh, maka Anda harus terima konsekuensi. Ya. Jadi Sang Buddha sampaikan di dalam Samyutta Nikaya, apabila seseorang melakukan kebajikan, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi sebaliknya, apabila seseorang melakukan kejahatan,
maka ia akan memperoleh penderitaan. Sudah paham? Sudah paham? Oke, jadi tadi kita sudah membahas dana, kemudian sila, kemudian yang terakhir apa? Samadhi. Saya tanya dulu, kenapa kita perlu melakukan meditasi? Ada yang tahu? Oke, bagus. Ada yang lain? Wah, luar biasa. Ada yang lain? Tidak ada? Jadi, mengapa kita perlu bermeditasi? Supaya kita memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan. Dan juga dengan bermeditasi, seseorang dapat mencapai pencerahan sempurna. Ya, jadi dengan Anda bermeditasi juga ini menjadi pendorong Anda mencapai cita-cita luhur kita, yaitu mencapai nibbana atau kebebasan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sering bermeditasi, ketika kita dihadapkan dengan permasalahan ini, permasalahan itu, kita senantiasa tenang, ya, tidak gegabah, tidak gelisah, karena batin kita sudah seimbang dengan bermeditasi, ya. Kemudian banyak sekali yang mengeluh, terutama perumah tangga. Saya kan sibuk bekerja sama Nera, dari pagi hingga malam, saya sibuk bekerja. Lalu kapan saya harus bermeditasi sama Nera? Nah, ketika mungkin Anda sibuk dengan kerja, dunia kerja, Anda bisa bermeditasi ketika hendak tidur, ya, dan juga setelah bangun tidur. Anda bisa bermeditasi, ya awal-awal 5 menit dulu. Jangan nanti awal-awal 2 jam. Bukannya tenang, malah pingsan nanti. Ya. Jadi kita sedikit demi sedikit dulu ya. 5 menit, kemudian 10 menit, 15 menit. Demikian pula ketika kita bangun tidur. Kita bermeditasi 5 menit dulu, 10 menit dulu, dan bertahap. Dan di dalam agama Buddha, terdapat 2 jenis meditasi. Ada yang tahu? Yang pertama? Apa? Kemudian yang kedua? Ada yang tahu nggak perbedaan antara kedua meditasi? Tidak tahu? Jawabannya luar biasa ya. Jadi, samatha bhavana merupakan meditasi untuk memperoleh ketenangan batin. Ya. Objeknya terdapat 40 objek. Salah satunya yaitu keluar masuknya napas. Ya, jadi kita memperhatikan ketika napas masuk, kita sadari napas masuk. Ketika napas keluar, kita sadari napas keluar. Ya. Kemudian yang vipassana bhavana. Ini merupakan meditasi pandangan terang. Ya, untuk memperoleh panya atau kebijaksanaan. Dan juga mungkin ada pertanyaan. Manakah lebih dulu kita latih? Apakah samatha atau vipassana? Samatha bhavana. Mengapa kita perlu latih samatha bhavana terlebih dahulu? Ada yang tahu? Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Wah, ini jawabannya luar biasa. Jadi, dengan kita melakukan meditasi samatha bhavana, kita memperoleh ketenangan. Sehingga di dalam mempraktikkan vipassana bhavana, kita bisa menjalankan dengan baik. Dan kita memperoleh hasil yang baik pula. Ya, jadi samatha bhavana ini menunjang vipassana bhavana. Ya, paham? Jadi demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang hidup dekat dengan Dhamma, yaitu orang yang belajar, kemudian mempraktekkan apa yang sudah ia pelajari,
di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita semua memperoleh manfaat ya daripada kita belajar dan juga praktek, jadi tidak menimbulkan kesombongan, keakuan di dalam diri kita. Kita memperoleh manfaat yang baik ketika kita belajar kemudian praktik. Kemudian hal-hal yang perlu kita pelajari dan juga kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi ada dasar punya kriawatu yang saya singkat ada 3, yakni dana, sila, dan samadhi. Ya, jadi demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Anda senantiasa sehat, semoga Anda senantiasa bahagia, berumur panjang, sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Anumodana untuk Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Samanera Panyalankaro. Semoga membawa kebahagiaan untuk kita semua. Selanjutnya kita lanjutkan dengan Dhamma Gita atau nyanyi dipimpin oleh Saudara Indra. Ya, kita latihan lagu Himne Samaki Wirya. Tolong slide-nya. Lanjut. Dikasih musik apa enggak? Nggak usah. Ya, yang belum bisa kita belajar, yang sudah bisa suaranya agak keras. 1, 2, 3. Bersatu sehati kita melangkah, dibimbing oleh Dhamma Sang Buddha. Terdengar alunan parita suci, inilah tekadku tulus dan murni. Di bawah Yayasan Samaki Wirya, tercipta semangat persatuan. Bersujud berbakti dengan gembira, luhurkan namanya sepanjang masa. Hanya padamu Buddha kami sujud memuja, jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu bersampailah tujuan, Yayasan Samaki Wirya tetap jaya. Singkirkan rintangan di jalan kami menuju bahagia sejati.
Oleh Dhammamu tetap setia, mengagungkan Sang Buddha yang sempurna. Hanya padamu Buddha, kami sujud memuja. Jadikan kami rukun dan bahagia. Hanya dalam Dhammamu tersampailah tujuan. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Yayasan Samagi Wirya tetap jaya. Ya, ini lagu himne Samagi Wirya. Nanti kalau ada event-event semoga kita bisa hafal lagu ini, bisa dinyanyikan bersama karena ini ciptaan dari mendiang Gabriel Mado, guru paduan suara kami dulu ya. Untuk pengumuman, minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Bante Damiko Tera. Ya, beliau lama tidak ke sini. Jadi minggu depan beliau pas bisa ke sini. Semoga para umat sekalian bisa hadir semua. Lalu tanggal 27 Agustus Yayasan Samagi Wirya mengadakan upacara patidana diisi oleh Bante Jayasilo. Bagi para bapak ibu yang belum mendaftar, mungkin ingin mendaftar, bingung caranya, bisa mencari saya nanti. Lalu mulai hari ini kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang sudah mengisi terima kasih, yang belum mengisi nanti tolong di meja bawah ada kertas absensi, tolong dibantu isi untuk membantu prasyarat dari Departemen Agama mengetahui jumlah umat. Jadi kita enggak sekedar mengira-ngira umatnya mungkin 100 atau 150, tapi kita punya bukti, oh setiap minggu kira-kira bisa mendatangkan berapa umat ya. Jadi mohon karena kami sedang mengurus untuk izin vihara. Lalu mulai bulan Agustus nanti selama 3 bulan kita ada Bante yang wasa di sini, Bante Jayasilo. Jadi kesempatan baik bagi Bapak Ibu sekalian mungkin nanti kalau ada dana makan atau lebih bisa mendengarkan Dhamma Desana karena kita memiliki Bante yang wasa di sini dan ini pertama kali di Samagi Wirya. Ya. Bagi yang ingin berdana paramita, ya melakukan dana paramita, bisa berdana ke rekening Yayasan Samagi Wirya seperti biasa dengan kode unik 100, 50.100. Ya contohnya. Kalau yang tadi patidana kodenya 08. Jadi kalau mau berdana disesuaikan dengan kodenya. Ya demikian saya kembalikan ke pemimpin kebaktian. Terima kasih. Mari kita lanjutkan dengan membacakan patidana, bisa dibuka buku Parita halaman 122. Handamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya kunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye maja tawerino sata titanti lokasming te puma catuyo nika pance kaca tuwo kara
Sang saranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukaciwino kema barancapa pontu te sasa sijatang subah. Sadu, sadu, sadu. Mari kita tutup puja bakti hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa. Budang Bagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Mari kita tutup puja bakti hari ini dengan mengucapkan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Para umat tetap bertumbuh lutut dan bersikap panjali karena Samanera akan meninggalkan ruang Dhammasala. Demikian acara puja bakti hari ini telah usai. Semoga kita dapat bertemu di minggu-minggu berikutnya.